angin. Dari angin ya. Mau ikut presiden. Jalan menuju keluar diiringi hujan yang. Ayo maju lagi. Ayo maju lagi, maju lagi. Jalan. Ayo, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya muliakan para ulama, para kiai, para habaib, para ustad, hadirin hadirat yang pada siang hari ini hadir. Pertama-tama terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jamaah yang hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya semuanya bisa berjalan dengan baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan lagi terima kasih dan selamat kembali ke tempat asal masing-masing, ke tempat tinggal masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang. Karena nggak bisa dulu. Oke. Tinggalan Pak.
Maaf Pak, saya kira udah belok. Masuk angin nanti kalau iya. Bang Johan, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Nuri. Bang Johan, pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan kepada publik terkait dengan kehadiran Presiden Jokowi untuk menemui para peserta aksi Super Damai hari ini? Ya, jadi sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh Presiden adalah bahwa Presiden Jokowi ingin dekat dengan rakyatnya, terlepas dari apa yang tadi diperbincangkan. Jadi analisis dari Pak Tamrin yang ada 3 tujuan tadi, tapi dalam konteks ini saya kira Presiden ingin menyapa, ingin dekat dengan masyarakat, dengan rakyatnya. Karena itu tadi yang pertama kali diucapkan adalah ucapan terima kasih kepada peserta doa bersama ya. Kemudian juga kepada para ulama atau habaib yang kemudian bisa menjaga ketenangan ya. Upaya itu dilakukan secara damai dengan peserta yang luar biasa banyaknya. Saya kira itu pesan yang ini disampaikan. Bang Johan, kemudian apakah keputusan Presiden untuk ikut sholat Jumat berjamaah, kemudian datang menemui peserta aksi ini dilakukan menjelang azan sholat maghrib, azan sholat Jumat? Tidak begitu. Jadi tadi kebetulan saya bersama tadi dari pagi ya, mengikuti detik demi detik tadi di dalam istana. Jadi sekitar pukul 10 tadi Presiden memang menerima laporan ya dari para pembantunya mengenai situasi dan kondisi dalam kaitan dengan unjuk rasa dalam bentuk doa bersama dari Panglima TNI, kemudian ada Kabin, kemudian juga ada menteri-menteri yang lain ya. Di antaranya ada yang menyarankan juga untuk tidak hadir di dalam sholat Jumat bersama di Monas ya, dengan berbagai pertimbangan ya. Tapi kemudian setelah itu, setelah mendapat laporan dari banyak pembantunya, kemudian Presiden masuk ke ruangan dan kebetulan saya ada di situ dan nggak lama kemudian Presiden menginstruksikan pada para pembantunya bahwa dia akan hadir di dalam sholat Jumat di Monas ya. Bahkan dalam perjalanan yang kemudian hujan cukup deras tadi yang sempat berhenti beliau di tengah jalan antara istana dan Monas. Kemudian juga ada juga yang menyarankan ini situasi dan kondisi alam ya dalam kaitan ini adalah hujan yang cukup deras. Tidak mungkin kan untuk sholat bersama di itu. Tapi Presiden meneguhkan keputusan dia bahwa saya harus berada di tengah-tengah masyarakat, harus berada di tengah-tengah rakyat yang sudah ditunjukkan ya bahwa mereka melakukannya dengan damai, mereka melakukannya dengan sejuk ya, tanpa terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena itu Presiden kemudian meneruskan keputusannya, kemudian melakukan sholat Jumat dan kita kembali bersama. Kemudian Presiden menyapa ya dan mengucapkan terima kasih tadi di panggung seperti semua sudah lihat. Saya kira itu, Rory. Ada apa sih sebenarnya makna di balik kehadiran Presiden Joko Widodo menemui masa aksi Super Damai hari ini di saat di dua aksi sebelumnya Presiden Jokowi berhalangan hadir? Iya, pertama bahwa kehadiran Presiden ke Monas itu tidak bisa dibaca dari perspektif keagamaan. Karena Presiden bukanlah simbol yang atas otoritas keagamaan, tetapi harus kita lihat bahwa Presiden hadir untuk bertemu dengan rakyat, dan saya kira itu baik, itu baik. Ini artinya tidak ada begitu permusuhan ataupun
perbedaan pandangan di antara Presiden dengan peserta aksi yang merupakan yang diselenggarakan oleh GNPF MUI begitu, dan juga Presiden juga ingin membuktikan apakah Presiden melindungi atau tidak melindungi Ahok, Pak? Apa selama ini ada yang mengatakan bahwa ada perbedaan pandangan dalam melihat persoalan antara Presiden dengan rakyat, dan dalam hal ini adalah teman-teman yang melakukan menyampaikan pendapat di hadapan umum itu? Saya kira tidak ada sesuatu yang berarti. Baik, kalau Pak Tamrin sendiri melihatnya apa makna sebenarnya di balik kehadiran Presiden di tengah-tengah peserta aksi tadi, Pak? Ya, kalau saya lihat paling kurang ada 3 makna ya. Makna yang pertama itu satu pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah walaupun kita berbeda pendapat dalam banyak hal, dan berbeda pendapat itu biasa dalam alam demokrasi, tapi kita masih bisa ketemu dan berbicara. Jangan sampai karena kita berbeda pendapat terus kemudian putus tali silaturahmi itu. Nah, jadi saya pikir yang itu poin yang kedua, Pak Jokowi itu datang itu untuk meneguhkan tali silaturahmi dengan rakyatnya sendiri, yang kebetulan barangkali dalam beberapa hal berbeda pendapatnya, dan itu biasa saja. Nah, kemudian yang ketiga saya kira yang juga bagus dalam kenegaraan, dalam ranah kenegaraan adalah Pak Jokowi menegaskan bahwa dia adalah presiden untuk semua. Bukan hanya untuk presiden bagi mereka yang memilih dan sepakat dengan pendapatnya atau langkahnya, tapi juga presiden dari mereka yang juga berbeda. Berbeda pandangan, bahkan berbeda preferensi politik, Pak. Ya, banyak perbedaan itu. Kan memang itulah ciri kita kan, kemajemukan itu kita mempunyai banyak perbedaan, tapi kita juga punya banyak kesamaan. Kesamaan kita yang paling dasar adalah Pancasila, itu nggak bisa dibantah itu. Tapi ada banyak perbedaan. Nah, Presiden saya kira menegaskan dengan bagus sekali dengan langkah di bawah guyuran hujan itu, bahwa saya adalah presiden dari mereka yang mendukung saya, mereka yang memilih saya, dan juga presiden dari mereka yang tidak mendukung saya atau berbeda pendapat dengan saya. Itu menimbulkan aura silaturahmi yang bagus sekali. Kalau menurut Pak Tamrin, apa kemudian dampak dari kehadiran Presiden bagi aksi Super Damai pagi hari ini? Saya kira dampaknya besar ya, karena juga sudah terlebih dahulu rakyat bersama-sama dengan para pejabat di daerah itu juga sudah bersama-sama menyatakan bahwa walaupun kita berbeda, kita tetap di dalam NKRI. Itu aura itu, atmosfer itu sudah dibangun sebelum 2012 itu. Nah, dengan kedatangan Jokowi ke tempat tadi itu bagus sekali. Tapi saya ingin sampaikan satu hal lain yang saya pikir barangkali tidak dengan sadar, tapi merupakan sesuatu yang otomatis sadar. Yaitu apa? Di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 kita itu, bait ketiga ya, itu menyatakan bahwa kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia selain untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah, tapi yang satu juga adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, cerdas itu bukan hanya tiap individu Indonesia itu cerdas, tapi juga cerdas dalam manajemen perbedaan dalam tata kelembagaan yang kita sudah terima. Dan Presiden menunjukkan itu hari ini. Nah, ya sebenarnya ada 2 level yang ditunjukkan oleh pemerintah ini. Kalau di tingkat konflik politik, itu Jokowi memperlihatkan suatu seni dan keahlian mengelola konflik dengan sangat cantik. Dan kemudian pada tingkat keamanan, pada tingkat Kapolri dan Panglima, itu juga memperlihatkan seni sebenarnya, bukan lagi ilmu, tapi seni dan ilmu mengelola perbedaan dan konflik. Baik, saya akan ke Pak Robikin kembali sekarang. Pak Robikin, kalau misalnya Anda melihat kedatangan Presiden Jokowi ke tengah-tengah masa, apakah ini kemudian menyejukkan suasana aksi Super Damai pagi hingga siang tadi? Ya, jadi begini, rangkaian peristiwa belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks persoalan yang sesungguhnya. Konteks persoalan adalah bermula dari adanya dugaan penodaan agama. Nah, dalam konteks itu maka ketika ada sesuatu yang dinilai oleh publik kurang bekerja secara maksimal, dalam hal ini saat itu dinilai lambat proses penegakan hukumnya, maka kemudian ada penyampaian aspirasi seperti yang juga tadi dilakukan. Nah, sekarang ini
domain urusan ini sudah berada di tangan pengadilan. Ketika perkara polisi secara profesional dan menyelesaikan tugas penyidikannya dalam tempo 14 hari sesuai dengan janji pemerintah, dan kemudian perkara itu hanya mampir 2 jam saja di kejaksaan ketika P21, setelah itu kemudian ke pengadilan. Maka sekarang menurut hemat saya seluruh pihak harus kembali kepada sistem pemerintahan kita. Konstitusi kita menegaskan bahwa negara kita adalah negara hukum yang demokratis. Baik. Bukannya rektat gitu. Nah, apa Pak Roby sekarang yang mohon paling penting harus kita kedepankan?